Shalom, hari ini kita bisa ketemu lagi tetapi di dalam online untuk mahasiswa sekolah Alkitab Tinggi Surabaya. Kita sudah masuk dalam pelajaran Spirituality Formation. Kita akan belajar dari kemah suci tentang meja dan roti pertunjukan. Nah, kita akan berdoa lebih dulu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah menolong kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami, sucikan hati kami, sucikan kami yang mendengarnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30. Tentang meja dan roti pertunjukan, Keluaran 25 ayat 23 sampai 30. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Jadi kita melihat, saudara, ini tentang meja roti sajian. Nah, Musa diharuskan membuat persis seperti yang Tuhan katakan. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, pas yang Tuhan tetapkan itu. Dan Musa mengerjakannya itu. Nah, hari ini tentang meja roti pertunjukan. Atau dikatakan meja dan roti pertunjukan. Roti yang ditunjukkan. Itu adalah showbread. Roti yang dipertunjukkan. Orang Israel menyebutnya roti yang dipertunjukkan. Tetapi imam mengatakan ini adalah makanan imam, saudara. Ini adalah makanan imam. Nah, kita lihat gambaran dari keseluruhannya dari meja roti pertunjukan ini. Nah, saudara, kita lihat ini Nah, coba kita perhatikan, masih kita Nah, saudara, kita lihat coba lukisan atau gambaran. Kita perhatikan letaknya meja roti itu letaknya di sebelah sini ya, kalau kita lihat ini. Nah, ini poinnya ini di sebelah sini, kita lihat. Di sebelah utara, jadi barat, timur, utara. Jadi letaknya di sebelah utara, berhadapan dengan pelita emas. Ini saling berhadapan. Di Keluaran 40 ayat 2-24, kalau saudara baca, itu letaknya itu di sebelah utara. Kemudian bahan dari kayu itu dibuat dari kayu penaga. Semua bahan kemah suci itu dibuat dari kayu penaga. Ini kayu yang paling baik. Saudara, kayu yang kuat dibuat dari kayu penaga.
Dan kayu ini disalut dengan emas. Jadi sekeliling meja itu semua ditutupi dengan emas yang murni. Nah, ukurannya, kalau kita lihat ukurannya, itu panjangnya 2 hasta, lalu lebarnya 1 hasta, tingginya 1,5 hasta. Hasta itu ukuran kira-kira 45 cm, dari tangan sampai ke siku itu kira-kira hasta per hasta. Jadi dulu ukurannya itu memakai hasta. Nah, kalau kita lihat ini mejanya, meja ini kira-kira seperti ini. Lalu kemudian di meja ini, di sekeliling meja ini ada ukir-ukiran. Jadi ada 2 ukiran. Ini ukiran pertama nih, dan ini ukiran yang kedua. Ini ada ukir-ukiran. Nah, ukir-ukiran ini terbuat dari kayu dilapis emas. Jadi kayu dilapis emas. Seolah-olah meja itu diberi mahkota emas. Sepertinya. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat mahkota itu biasanya lambang dari mahkota itu lambang dari pemenang. Nah, saudara, jadi mahkota ini ada dua, itu sebenarnya artinya lebih dari pemenang. Nah, jarak lapis pertama sampai lapis kedua itu setelapak tangan. Setelapak tangan. Pasti ini semua ada maksud Tuhan, ada artinya. Pinggiran, kaki meja ada 4. Di pinggir meja terdapat 4 gelang emas. 4 gelang emas. Ini yang lubangnya dimasuki tongkat pengusung. Jadi dari sini nanti ada tongkat pengusung. Kita lihat ada tongkat pengusung. Lalu kemudian dengan tongkat inilah meja diusung kemana-mana. Jadi fungsinya tongkat ini untuk mengangkut meja ini kemana-mana pada waktu kemah itu berpindah tempat. Karena di padang gurun itu mereka berpindah tempat sesuai dengan tiang awan dan tiang api. Perkakas. Perkakasnya itu ada piring, semua perkakas itu dibuat dari emas. Ada piring, nah piring ini untuk tempat roti, ini ada piring. Lalu kemudian ada bokor. Bokor itu untuk taruh kemenyan, lalu kemenyannya ditaruh di atas roti. Lalu kemudian ada kendi, ini tempat anggur bagi persembahan. Sebab di meja roti itu ada kendi, itu isinya anggur. Itu anggur itu untuk korban curahan minuman. Kemudian ada mangkok untuk mencurahkan anggur ke tanah. Jadi itu di meja itu, ini peralatan yang ada di meja. Semua dari emas ya. Lalu, berapa beratnya roti? Berapa banyaknya? Saudara, roti itu dibuat dari tepung yang halus, 2/10 eva. Itu dari tepung halus 2/10 eva. Imamat 24 ayat 5 sampai 9. 24 ayat 5. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya, 12 roti. Setiap bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Nah, engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, kita lihat, roti dibuat dari tepung halus, satu roti dibuat dari 2/10 eva tepung halus. Jadi ini 2/10 eva tepung halus. Nah, satu gomer itu 1/10 eva. Satu gomer itu 1/10 eva. Keluaran 16 ayat 16. Nah, satu gomer ini adalah jatah makan 1 hari. Satu roti dibuat dari
2 gomer. Jadi 2 gomer, 2 jatah makan 2 hari, 2 kali. Nah, 2/10 eva ini. Ini kalau kita lihat timbang kira-kira 1 gomer itu 1 galon 7,5 pon. Jadi 3,402 kilo. 3,4 kilo lah 1 gomer. 2 gomer berarti 7,5. Berat, saudara. Ini besar kalau kita lihat dari ini. Meletakkan roti. Ke-12 roti ini disusun menjadi 2 timbunan. Ini jadi 2 timbunan. Nah, setiap timbunan itu 6 roti. Jadi, ini tuh setiap timbunan ini 6 roti ya. Dari sini itu 6 roti, saudara. Setiap timbunan itu 6 roti, kita lihat. Nah, roti itu diletakkan di atas piring emas. Piring emas. Lalu di atas tumpukan roti itu diletakkan bokor. Jadi di sini nih ada bokor nih. Kita lihat ini bokor. Oke. Nah, bokor ini berisi dupa. Dupa ini kemenyan. Jadi ini adalah kemenyan, saudara. Imamat 24 ayat 7 tadi kita sudah baca. Kemenyan tulen. Nah, tujuannya untuk ingat-ingatan katanya. Ingat-ingatan roti itu dia di kemenyan ini. Nanti kita akan coba lihat arti rohaninya. Nah, setiap hari Sabat, di ayat 8 dari Imamat 24, setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Setiap hari Sabat, roti ini diganti dengan roti yang baru. Setiap hari Sabat. Jadi seminggu sekali ada di sana. Kemudian imam di ayat yang ke-9 yang boleh makan roti ini adalah imam. Keluarga imam, Harun boleh, itu yang boleh makan. Yang lain tidak boleh makan. Nah, roti itu lambang firman Allah. Ulangan 8 ayat 3, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Itu mengartikan bahwa makanan jasmani adalah roti, tetapi makanan rohani adalah firman Allah. Sama-sama makanan. Nah, Ayub 23 ayat 12, Ayub bilang dia menghargai sangat firman Allah. Dia tidak mau menelantarkan akan firman Allah. Firman Allah adalah kehidupan. Nah, arti yang kedua, roti ini juga bisa artinya perjamuan suci. Nah, ini arti kedua perjamuan. Jadi arti pertama adalah firman Allah, arti yang kedua adalah perjamuan suci. Gereja mula-mula suka mengadakan perjamuan suci. Mereka bikin perjamuan suci di rumah-rumah, lalu mereka mengadakan itu yang disebut pemecahan roti, sehingga mereka penuh kuasa. Mereka paham apa artinya perjamuan suci, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Meja. Kalau roti artinya firman Allah, maka meja artinya tempat roti itu ditaruh. Di mana roti itu ditaruh? Di atas meja. Di mana firman Allah ditaruh? Dalam hati manusia. Jadi, meja itu bisa berarti hati manusia. Di mana firman Allah ditaruh? Taruhlah firman-Mu di dalam hatiku ya Tuhan, supaya aku tidak berbuat dosa. Nah, kita lihat di sini, kalau roti adalah lambang firman Allah, maka meja adalah lambang hati. Nah, firman ditaruh di dalam hati, itu yang kita lihat. Jadi firman Tuhan taruh di dalam hati hidup kita. Meja. Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Nah, firman Tuhan ditaruh di dalam hati. Amsal 7 ayat 1 sampai 3.
Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tulis itu pada loh hatimu. Jadi firman Tuhan itu ditulis di dalam loh hati. Itu seperti meja rot ini. Ini ada bedanya saudara antara Yesaya 28 dengan Amsal 713. Ini meja ini sangat bagus, dibuat dari emas. Saudara, itu dibuat dari emas. Sedangkan Yesaya 28 ayat 8 disebut meja ini kotor, penuh tumpahan, muntahan, dan juga penuh kotoran, saudara. Ini meja bersih. Kita lihat, ini meja dari emas, dan ini meja dari yang kotor, saudara. Nah, Tuhan ingin hati kita ini seperti meja roti yang dari emas ini. Firman Tuhan harus ditaruh di meja ini, bukan di sini, saudara. Bukan di meja ini. Ini nanti jadi racun. Firman Tuhan itu, saudara, tidak jadi baik di tempat ini. Tapi firman Tuhan di sini jadi baik. Dia bekerja. Dan saudara, kita lihat ini yang ada. Hati kita biar hati yang penuh dengan firman, saudara. Ini yang kita bisa lihat. Nah, firman harus ada di hati yang suci. Makanan harus ditaruh di meja emas, bukan di meja kotor. Siapa yang mau makan kalau mejanya itu kotor? Apalagi di meja itu ada muntahan. Saudara, tentu saudara tidak akan mau. Bahkan kita ingin semuanya serba bersih. Meja bersih, piring bersih, semua bersih. Ya, saudaraku, Tuhan juga begitu. Tuhan tidak ingin menaruh firman di hati yang kotor. Karena firman Tuhan itu lebih berharga dari apapun. Meja roti. Di atas meja, emas ada roti. Ada kendi, ada bokor, saudara lihat gambarnya. Dan juga ada hati. Nah, kita lihat seperti ini, saudara. Nah, jadi, kita lihat bagian ini. Nah, saudaraku, kita perhatikan di meja ini itu ada roti, ada kemenyan dan segalanya. Sudah dari hati seperti meja emas inilah keluar firman yang mengobati hati yang susah. Lahir baru, itu orang baru bersih. Nah, saudaraku, orang yang lahir baru ada tantangan. Nah, ini lahir baru. Lahir baru bisa rumah doa atau sarang penyamun. Kalau hati ini diisi dengan perkara-perkara yang najis, yang kotor, meja yang kotor, Yesaya 28 ayat 8, lama-lama menjadi gua penyamun. Tetapi kalau kelahiran baru kita itu diisi oleh firman Allah, kita mau menyangkal diri, kita mau hidup suci, maka meja kita itu menjadi meja yang seperti emas. Maka Tuhan akan menaruh firman di dalam hatinya. Kenapa ada orang tidak punya firman di hatinya? Karena mejanya kotor. Itulah sebabnya kita minta ke Tuhan, Tuhan bersihkan meja ini. Sucikan oleh darah-Mu. Setelah darah Yesus menyucikan dan bersih, lalu meja itu jadi bersih, taruh firman Tuhan. Maka saudara, firman Tuhan itu akan hidup. Nah, kita menjadi rumah doa. Taruhlah firman-Mu di dalam hatiku, ya Tuhan, supaya aku tidak berbuat dosa kepadamu. Kita harus tahu hati kita, saudara. Kalau saudara memeriksa hati itu gimana? Ada orang mengatakan hati itu tidak ada yang tahu. Betul, isi hati itu tidak ada yang tahu. Tetapi saudara,
Isi hati itu bisa tahu dari perkataan orang yang kadang-kadang muncul spontan. Matius 12 ayat 33, Matius 12 ayat 33 sampai 34. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ingin tahu hati, saudara, dari mulut. Kadang-kadang ada orang, saudara, tiba-tiba spontan dia mengucapkan kata-kata yang gak kepikiran. Dia spontan mengucapkan, itu ada yang ada di hatinya. Coba lihat hati seseorang. Dengar kata-kata yang spontan yang muncul. Itulah kelimpahan dari hati. Kita harus berdiam di hadirat Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Daud mengatakan, selidikilah hatiku ya Tuhan. Saudara, Daud itu orang yang ingin hidupnya benar di hadapan Tuhan. Daud ingin tidak menyakiti hati Tuhan. Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan, dia kekasih Tuhan. Tiap kali dia berkata, selidikilah hatiku ya Allah, kenallah hatiku, ujilah aku atau lihatlah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara, biar kita juga mau berkata seperti Daud, selidikilah hatiku ya Allah. Saat saudara masuk dalam hadirat Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa tahu apa isi hati Tuhan. Disucikan dalam hadirat Tuhan. Yesaya 6 ayatnya yang kelima. Kita minta Tuhan menyucikan hati kita. Yesaya 6 ayatnya yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara, Yesaya mengatakan, aku najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, kita lihat Yesaya ingin disucikan. Dalam hadirat Tuhan kita disucikan. Seringkali dalam hadirat Tuhan kita merasakan kita ini jauh dari Tuhan, kita najis. Dan kita mengatakan, Tuhan sucikan hatiku. Kuduskan aku ya Tuhan. Saudara, kalau saudara menyelidiki firman, saudara merenungkan firman, saudara menerapkan firman Tuhan dalam hidup, saudara mentaati kehendak Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi bahagian dari hidup kita. Firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Dalam sehari-hari hidup ini harus sesuai dengan firman Allah. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Itulah Yesus. Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Saudaraku, tetapi kalau saudara dengan saya penuh firman Allah dan mau menaatinya, mau menerapkannya, maka kita juga bisa menjadi seperti Yesus. Saudara, kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia, tetapi kita adalah saudara, seorang manusia yang dirubah menjadi seperti Kristus. Oh saudara, firman itu mengubah sangat indah.
kalau firman Tuhan itu rubah hidup kita. Perjalanan bangsa Israel waktu di padang gurun atau 40 tahun lamanya orang Israel makan mana di padang gurun. Nah, saudara, mereka tinggal, mereka berkeliling-keliling, terus di padang gurun, saudara, itu satu daerah yang berbatu-batu, daerah yang kering, daerah yang curah hujannya hampir-hampir tidak ada, saudara. Di sana orang Israel tinggal. Dan Tuhan memberikan makan mana. Tiap hari mana itu turun, tiap hari, saudara. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi sampai Israel masuk Kanaan, baru mana itu berhenti. Tuhan melindungi. Walaupun orang Israel ada yang berbuat dosa, ada yang memberontak, tetapi saudara, janji Tuhan tetap makanan itu ada. Mana adalah roti yang disediakan Allah untuk orang Israel di padang gurun. Di padang gurun, nah saudara, tidak ada gandum, tidak ada apa. Tuhan sediakan mana. Nah, setelah orang Israel di Kanaan, baru mereka dari gandum. Bilangan 11 ayat 7 sampai 8 ini tentang mana. Saudara, kalau kita baca bilangan 11 ayat 7 sampai 8, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Nah, ini kita lihat mana itu. Inilah makanan orang Israel selama di padang belantara. Saudara, apa makanan kita selama ada di padang belantara dunia ini? Selama ada di padang gurun ini, firman Allah. Tidak ada yang lain, saudaraku. Hanya firman Allah. Tidak ada makanan lain. Mana itu asal kata dari mah. Itu apa? Naib. Artinya itu. Silakan. Mana artinya? Apa itu? Orang Israel tidak tahu. Waktu tepung halus putih sebesar biji ketumbar begitu banyak turun dari langit memenuhi padang gurun itu. Orang Israel bingung, itu apa? Mereka berkata, mana? Itu apa? Apa itu? Tetapi Harun tahu, Musa mengerti, itu adalah makanan dari sorga. Itu adalah makanan. Saudaraku, banyak orang tidak tahu Alkitab. Mereka anggap firman Allah itu, Alkitab itu, buku kitab suci orang Kristen. Alkitab itu kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, bukan saudara. Alkitab itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah roti yang dari sorga. Itu adalah makanan buat jiwa kita. Orang yang tidak mengerti anggap, itu biasa. Tapi orang yang mengerti mengatakan, inilah makananku. Apa makanan saudara tiap-tiap hari? Apakah firman Allah ataukah yang lain? Kita harus makan firman Allah setiap hari. Mana itu jatuh di atas embun, saudara. Kalau pagi-pagi itu ada embun yang turun, dia nempel di rerumputan, di pohon, lalu jatuh bersama dengan embun pagi itu. Di atas embun itu ada putih-putih. Itulah mana. Kalau saudara mengambil mana, pasti saudara kena embunnya. Saudara ambil mana, kena embunnya. Embun itu artinya berkat jasmani. Sedangkan mana itu lambang firman Allah. Karena kita tahu tadi ada roti adalah firman Allah. Jadi itu artinya kalau kita mau mengambil embun, mengambil berkat saudara, kita harus mengambil mana lebih dulu. Karena mana di atas embun. Jadi mana diambil kita bisa juga dapat berkat yang Tuhan berikan. Matius 66 ayat 33 katanya apa?
coba hafalkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu benar. Maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Embun ada di pagi hari. Setiap pagi Allah sediakan berkat baru bagi kita. Tetapi harus firman Allah lebih dulu diambil. Nah, mana rasanya manis seperti kue goreng. Jadi saudara, rasanya ada manis. Kadang-kadang orang bingung juga itu dari mana. Tapi Allah sediakan, karena firman Allah juga manis seperti madu dan menyegarkan hati. Kalau saudara makan firman Allah, sudah merasakan mana itu firman Tuhan itu manis seperti madu. Kualitas mana sangat tinggi sehingga tidak ada penyakit. Ulangan 8 ayat 4 katakan tidak ada yang kaki yang bengkak, tidak ada yang sakit. Saudara itu karena makan mana itu. Kalau kita makan firman Allah, kita akan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Keluaran 16 ayat 17-18. Mengambil banyak tidak kelebihan, mengambil sedikit tidak kekurangan. Saudara, orang Israel waktu di padang gurun, dia mengambil mana sebanyak-banyaknya, tapi tidak lebih. Ada yang ngambil tidak banyak, sedikit, tapi nggak kurang. Aduh, firman Allah itu sangat ajaib. Dia selalu cukup, dia selalu mencukupi, saudara. Apapun yang ada firman Allah itu yang mencukupinya. Segala jenis kebutuhan kita sehari-hari dicukupkan oleh firman Allah. Firman Allah itu sangat ajaib. Mengapa bisa mencukupkan? Firman Tuhan itu ada kuasa menciptakan. Kalau saudara baca Ibrani 11 ayatnya yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang terlihat jadi dari yang tidak terlihat. Ada kuasa untuk menciptakan. Jadi kita lihat, kita ini diberikan kuasa. Allah kita itu kreator, pencipta. Dan kita adalah ciptaannya, saudara. Dan kita diberikan oleh Tuhan juga bisa berkata-kata, bisa mengucapkan. Kita bisa berkata, jadi, itu jadi. Kalau saudara punya iman kepada firman Allah, semua terjadi oleh firman Tuhan. Kalau dari mulut kita ada firman, saudara, dari mulut kita, maka kita bisa mengucapkan, kita bisa mengatakan sesuatu. Itu terjadi, saudara. Nah, kedua, di dalam firman ada roh Allah. Roh Allah ada di dalam firman. Sebab 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, di dalam firman Allah itu ada nafas Allah. Kalau bahasa Indonesia cuma dikatakan diilhami oleh Tuhan, diwahyukan oleh Allah. Tetapi terjemahan Yunani, kata diwahyukan atau diilhami itu adalah theos pneustos. Itu arti kata theos dan pneuma. Pneustos. Jadi sebetulnya adalah nafas Allah atau diembusi oleh Allah. Firman Allah itu isi nafas Allah. Saudara, kalau saudara mungkin lagi ngalamin, Tuhan, aku kok begini, aku kok susah, aku kecewa. Firman Allah menghidupkan. Saudara, kalau saudara tidak bisa tidur, baca firman Allah. Firman Allah itu mengubah hidup orang. Banyak saudaraku kisah tentang firman Allah yang mengubah banyak orang. Orang buta bisa melihat. Orang yang susah disegarkan. Firman Allah itu mengubah hidup. Nah, kalau kita lihat denah kemah suci, maka kita menemukan mana, ada beberapa mana. Pertama, mana yang disimpan di dalam tabut Tuhan. Ini ada. Di dalam tabut Tuhan itu ada 3 alat, saudara. 3 alat. Nah, alat ini adalah 2 loh batu, lalu kemudian tongkat Harun yang berbunga, dan yang ketiga adalah 1 bokor mana. Nah, di dalamnya ada mana. Kemudian mana ada di meja roti. Mana yang ada di tabut ini tidak dimakan, saudara. Itu kekal rasa-rasanya dibuat tetap.
Sedangkan mana yang ada di meja roti ini dimakan seminggu sekali setiap Sabat. Lalu ada mana yang jatuh di halaman. Ini diambil atau di luar halaman atau di mana saudara itu diambil untuk makanan sehari-hari. Setiap orang Israel boleh ambil mana ini. Sedangkan mana yang ditaruh di meja roti itu dibuat, dikerjakan oleh imam. Sedangkan mana yang ada di dalam tabut itu ditaruh, dikerjakan oleh imam besar, saudara. Itu yang selanjutnya setelah ditutup, tidak boleh dibuka lagi. Itu yang ada. Nah, mana yang ada di halaman, itu satu gambaran, saudara, eh, mana atau orang-orang yang ada di halaman atau orang-orang yang ada di sana sudah di perkemahan yang tidak boleh masuk ke dalam kemah, mereka butuh makanan. Mereka makan mana. Saudara, pagi-pagi mereka harus ambil mana. Kalau tidak, mana itu meleleh. Jadi saudara, ini adalah makanan setiap hari. Ini disebut makanan setiap hari, renungan setiap hari. Setiap pagi kita harus merenungkan firman Allah. Kita harus makan firman Allah. Kita harus ambil firman Allah tiap hari yang menjadi kebutuhan pokok kita, yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Kalau nggak diambil, kita kehilangan hari itu. Saudara, kalau saudara tidak ambil, saudara kehilangan satu hari itu. Dan hari itu akan menjadi hari yang penting buat saudara semua. Nah, orang Israel yang harus ambil semua. Mana itu, saudara, kita kembali lihat lagi tadi di bagian ini. Saudara, mana yang di halaman itu semua orang Israel yang ambil. Semua orang Israel. Bukan orang Israel menyerahkan kepada imam untuk mengambilkan. Tidak. Itu artinya, saudara, firman Allah yang sehari-hari, firman Allah yang untuk jemaat, firman Allah yang kehidupan sehari-hari itu bukan pendeta yang menyediakan. Tetapi saudara jemaat Tuhan yang sendiri mengambilnya. Itu dia harus ambil dan dia harus merenungkan. Sebab itu jemaat Tuhan harus melatih untuk membaca firman Allah. Saudara, sedangkan mana yang ada di ruangan suci, setiap hari Sabat roti diganti dengan yang baru. Setiap hari Sabat. Jadi hari ketujuh roti baru. Hari ketujuh roti baru. Setiap ada Sabat itu ada roti baru. Setiap hari Sabat ada roti baru. Itu artinya setiap Sabat ada makanan baru. Ada firman baru. Setiap Sabat, setiap ada perhentian. Sabat itu ada perhentian. Setiap ada istirahat, setiap ada perhentian, akan ada makanan yang baru. Imam mengganti roti itu di dalam kemah. Saudara, kita perlu firman Tuhan yang baru. Sebab itu kita harus masuk dalam peristirahatan dengan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kepada kita makanan yang baru. Roti di dalam kemah itu lambang apa? Itu firman yang digali, firman yang diteliti. Roh Kudus yang memberikan firman, itulah Bible study. Sebab itu saudara, kalau saudara mau makanan imam, mau bertumbuh, saudara harus ikut Bible study. Tidak boleh saudara tidak. Saudara harus ikut sehingga umat Tuhan bisa kuat dan bertahan. Nah, kita lihat, makanan setiap hari itu bukan pendeta yang memberi, melainkan setiap anak Tuhan harus mengambil sendiri. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kalau pada hari Sabat barulah pendeta yang ini. Ini makanan yang keras atau mungkin di firman Tuhan, saudara. Ini untuk mengolah kita. Nah, sedangkan mana yang tersembunyi itu ada di dalam tabut. Mana ini tidak dimakan karena belum ada orang sempurna. Saudara, mana yang tersembunyi itu ada firman Tuhan yang akan diberikan oleh Tuhan pada akhir zaman. Dan inilah adalah akhir zaman, saudara. Pasti Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi itu. Tujuannya untuk menyempurnakan orang yang percaya. Saudara, mana tidak dibuka pada zaman Daniel. Mana yang tersembunyi ini belum dibuka di zaman Rasul Paulus. Tetapi Tuhan akan bukakan di akhir zaman. Di zaman kita ini, saudara akan mendapat mana yang di tempat yang tersembunyi. Tetapi kata Alkitab, kalau kita menang, saudara. Kalau saudara menang, maka saudara akan diberikan mana yang tersembunyi, saudara. Saudara akan mendapat mana yang tersembunyi kalau saudara menang.
Nah, itu yang Tuhan juga eh, bicarakan, saudara. Jadi, Dia akan memberikan kepada kita. Saya baca Wahyu 2 ayat 17. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Barang siapa menang, diberikan mana yang tersembunyi. Jadi saudara, itu akan diberikan pada akhir zaman. Sedang kepada Daniel berkata, belum meteraikan itu. Tapi kepada kita Tuhan akan membukakan semua. Karena Tuhan ingin kita sempurna seperti Dia. Orang yang tidak mempunyai pengalaman hidup dalam ruangan suci, saudara, tidak akan menikmati kesukaannya. Apa saudara punya pengalaman dalam ruangan suci? Apa saudara hidup dalam kekudusan? Apa saudara hidup dalam suci? Maka 3 benda ini, saudara, kita lihat meja roti, lalu pelita, lalu kemudian mezbah dupa. Itu adalah pengalaman di ruangan suci. Biar kita mau mengalami pengalaman di ruangan suci. Saudara, kita harus menikmati kesukaan ini. Ini indah, saudara. Kesukaan yang indah. Hanya yang hidup berkemenangan dapat mengetahui perkara yang tersembunyi. Hanya yang hidup berkemenangan. Dari pembuatan roti. Cara membuat roti itu ada aturannya. Tuhan memberikan roti, tengah roti ini itu dalam korban sajian, saudara, atau korban makanan. Itu dari roti, dari tepung yang diolah menjadi roti. Tetapi kalau di padang gurun waktu itu juga saudara imam membuat tepung itu jadi roti, jadi makanan. Nah, yang penting itu jadi makanannya, saudara. Bahannya itu dari Tuhan. Di padang gurun bahannya semua dari Tuhan. Bahannya semua dari Tuhan. Tepung diolah menjadi roti dan dihidangkan. Nah, Yesus itulah roti hidup itu. Dia dihancurkan, dia mati. Dia, saudara, dia diremukkan. Yesaya 53 mengatakan dia diremukkan dan dihancurkan. Dia menjadi roti. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus adalah benih yang hidup. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku, itu adalah Yesus. Nah, Yesus adalah roti hidup. Kalau tidak mau makan tubuh dan darah Tuhan, tidak akan hidup. Ini tentang perjamuan suci. Tetapi juga tentang firman Allah. Yesus adalah roti, dia adalah firman Allah. Itulah sebabnya, saudara, firman Allah disebut makanan kita. Karena Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Jadi, saudara, ini firman. Kalau kita makan roti, firman Allah, kita akan hidup. Hidupnya, saudara, hidupnya tidak akan segar, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Kalau tidak mau makan tubuh dan darah Tuhan. Mengapa Yesus disebut roti hidup? Saudara, roti itu makanan pokok orang Israel. Itu makanan utama. Kalau tidak makan roti, tidak mungkin mereka akan mati kelaparan. Kehidupan Yesus itu seperti makanan. Yesus itu seperti roti. Itu artinya Yesus itu bisa dinikmati oleh semua orang. Yesus itu bisa menjadi berkat buat semua orang, saudara. Apa perkataannya, perbuatannya, itu bisa jadi berkat buat semua. Biar kita juga mau menjadi berkat buat semua orang. Paulus, dia meniru teladan Yesus. Dia berkata, tirulah teladanku seperti aku meniru teladan Kristus. Saudara, Paulus bersedia dihancurkan. Paulus bersedia dimatikan setiap hari. Paulus memakai seluruh waktunya, tenaganya, hidupnya untuk Tuhan. Dan dia mau nanggung banyak hal, saudara. Sehingga ia menjadi roti bagi setiap orang yang dilayani. Semua menikmati pelayanan Rasul Paulus. Jadi bukan khotbah sebetulnya, tetapi pola hidup inilah yang menjadi berkat. Kadang-kadang, saudara, ada yang khotbah baik, tapi pola hidupnya tidak. Khotbah yang baik, khotbah yang berkesan, saudara, adalah hidup kita. Itu adalah khotbah yang sesungguhnya. Hidup kita adalah surat yang terbuka. Hidup kita adalah berita itu. Hidup kita adalah Injil itu, saudara. Biar kita mau menjadi berkat buat semua orang.
kami hidup di dalam kamu. Itu artinya Paulus mengatakan kami hidup di dalam kamu. Kami ada di dalam kamu. Kami memberi hidup buat orang lain. Jadilah berkat untuk menghidupi orang yang ada di sekitar. Mengapa banyak orang mencari Yesus? Sebab perkataannya itu menghidupkan. Orang mendengar Yesus, tiba-tiba perkataan Yesus, tiba-tiba hatinya berkobar-kobar. Orang mendengar perkataan Yesus, tiba-tiba sudah dia mengalami kebangkitan. Orang mendengar perkataan Yesus, tiba-tiba hidupnya berubah. Perkataan Yesus itu menghidupkan memang. Perbuatannya menghidupkan. Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Membangkitkan yang mati, melepaskan yang tertawan, menghiburkan yang lesu. Nah, kita lihat lagi. Imamat 24 ayatnya yang kelima, ukuran roti, kita sudah baca tadi, 2/10 eva. Nah, kita bisa lihat, setiap roti dibuat dari 2/10 eva, itu kira-kira saudara 2 gomer, 12 roti, 24 gomer. Nah, jadi seorang mendapat, keluar 16-16, seorang mendapat segomer, 1 gomer adalah makan untuk sehari-hari. Nah, saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan makanan setiap hari. Kalau kita tidak dipuaskan oleh firman Tuhan, pasti kita tergoda oleh makan di dunia. Jadi kalau kita pagi-pagi tidak menyempatkan makan firman Tuhan, saudara pasti akan tergoda oleh banyak hal keduniawian. Isi hidup kita dengan firman Allah lebih dulu sebelum apapun yang kita pegang. Jangan malas untuk mengambil makanan, saudara. Kita ambil makanan, kita makan, kita taruh di mulut kita nikmati semua yang dari Tuhan itu. Amsal 19:24. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut, saudara. Jangan malas. 1 roti 2 gomer. 2 gomer itu makanan untuk hari Sabat. Setiap hari Sabat, makan 2 gomer. 1 gomer itu jumlah makan untuk 1 orang sehari, 2 gomer itu lebih. Tuhan ingin kita makan lebih banyak lagi karena hidup di hari Sabat, saudara. Kalau kita lihat gambar ini, saudara, ini gambar misalnya Adam jatuh, dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, dari Ibrahim sampai Yesus 2000 tahun, dari Yesus sampai tahun. Nah, ini dibuat 1994 ya, saudara. Udah lama, itu 2000 tahun. Orang menganggap 2000 ya berapa saudara Yesus akan datang juga. Nah, kita sebetulnya hidup di akhir zaman ini, hidup di hari yang ke-6. Kita berdoa kepada Tuhan. Ini hari ini kita harus makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, saudara. Apalagi kejadian hari ini, saudara, kita lihat wabah di mana-mana. Virus di mana-mana. Virus corona merambat ke seluruh dunia. Itulah sebabnya kita perlu firman Allah. Itu yang menguatkan kita. Bible study adalah makanan orang akhir zaman. Hari ke-6 adalah hari zaman. Hari ke-7 kerajaan 1000 tahun. Hari ke-6 harus makan 2 kali ganda. Lebih banyak dari biasanya. Harus makan 2 kali ganda. Orang yang tidak bisa makan banyak artinya sakit rohani. Baru beberapa sendok sudah bosan. Atau mungkin terlalu banyak jajan sehingga tidak mau makanan. Saudara, kita harus makan 2 kali lebih banyak. Lihat Elia. Elia waktu itu dalam kondisi yang lemah, saudara. Dia dikejar-kejar Isabel, istri dari Raja Ahab. Elia merasa seorang diri. Dia merasa lemah. Lalu dia putus asa dan dia berbaring di semak-semak pohon arar dan dia berdoa, Tuhan ambil nyawaku. Tetapi malaikat Tuhan datang dan dia memberi makanan. Bukan sekali, tapi 2 kali, saudara. 2 kali dia memberi makan. Elia lemah. Ia makan 2 kali. Lalu naik ke gunung Allah. Dan akhirnya sampai ke surga. Saudara juga begitu. Kita ini lemah, saudara. Tapi kita makan firman Allah bukan sekali, nggak cukup. Kita harus makan 2 kali. Lalu kita naik ke gunung Allah. Dan pasti ikut dalam pengangkatan. Saudara, malaikat dorong Elia. Dan Elia itu bisa makan, saudara. Dengan firman Allah, Elia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Rahasia bertahan makan sampai kenyang. Kalau saudara makan sampai kenyang, saudara akan kuat. Itulah sebabnya ini rahasia untuk kita bertahan. Saudara, Elia naik. Kita harus hidup suci,
seperti Elia. Tidak mau kompromi terhadap dosa. Kita hidup dipimpin Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang menghidupkan firman. Elia itu saudara banyak berdoa. Dia berdoa, dia doa kuat. Karena dia dekat dengan Tuhan. Makan 2 kali, jangan sekali. Makan 2 kali, jangan sekali. Saudara, 12 roti sama dengan 24 gomer. Angka 12 itu angka rasul. 24 adalah 2 kali 12. 12 dan 12. Satu jejer 12 gomer. Satu jejer lagi 12 gomer. 12, 12. 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Ini saudara lihat dua-duanya. 12 rasul hujan awal itu adalah Petrus, Simeon, Andreas, Yakobus, dan terakhir Paulus menggantikan Yudas Iskariot. Dan akan ada lagi 12 rasul hujan akhir yang Tuhan siapkan. Itu bagaikan ini. Inilah yang disebut 24 tua-tua yang keberadaannya di hadirat Tuhan. Dalam Wahyu 4, ayatnya yang keempat, saudara, Wahyu 4 ayatnya yang keempat, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi itu tua-tua, saudara, yang ada penatua ada 24. Nah, itu yang dimaksud tuh 12 rasul dan 12 rasul. Orang yang cinta Tuhan, selain tekun dalam firman Tuhan, juga membagi-bagikan firman Tuhan, saudara. Nah, Paulus, rasul, tapi dia hamba, tapi dia penginjil, dia melayani. Dia tidak menyembunyikan kebenaran. Paulus dapat kebenaran firman Tuhan begitu banyak. Sampai Paulus mengatakan, aku menjadi orang yang keguguran karena ngerti banyak. Apa yang dimengerti itu, saudara, itu tentang perkara-perkara mendatang. Dan Paulus tulis semua. Kita mengenal 14 rasul surat Paulus, saudara. Lalu kemudian juga Paulus memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain, satu kota ke kota lain. Saudaraku, itu yang ada. Jangan kita sembunyikan kebenaran firman Allah. Kalau kita punya makanan, bagi kepada orang yang kelaparan. Bagi. Orang yang tidak mau membagi-bagikan firman disebut hamba yang jahat, saudara. Kita harus membagi karena supaya tahan lama dalam pembagian firman, kita belajar memberi. Bagikan. Jangan ingin uang. Jangan menuntut apapun. Berikan cuma-cuma. Berikan firman Allah dengan cuma-cuma. Orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan, dari mulutnya selalu keluar firman. Orang yang hatinya penuh dengan firman. Kalau hati saudara penuh dengan firman, dari dalam mulut saudara akan ngalir firman yang ada di hati. Dari hati ini akan mengalir aliran air yang keluar ke mulut. Sadar atau tidak sadar, firman itu yang diucapkan. Kalau hati kita penuh firman, firman yang keluar. Bukan karena pandai bicara, tapi firman yang mengalir, itulah yang keluar. Firman itulah air hidup, dan itulah yang menghidupkan orang. Saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 8-9 ada satu kisah bagaimana orang Israel lagi dikepung oleh tentara Asyur, saudara. Mereka dikepung di zaman Nabi Elisa, saudara. Mereka dikepung sehingga mereka kelaparan luar biasa. Harga-harga sangat tinggi karena kelaparan luar biasa. Dan saudara, Allah ingin membuktikan kepada Raja Israel bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian, saudara, tiba-tiba tentara Asyur itu melarikan diri. 2 Raja-Raja 7 ayat 8-9 kita baca. Ketika orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari
sanak emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Jadi 4 kusta ini saudara dia lihat, dia berpikir aku di tempat pengasingan juga mati, lebih baik aku pergi ke kemah tentara Asyur. Sampai di sana ternyata tidak ada penghuni sama sekali, semua sudah melarikan diri. Oh, mereka pesta, saudara. 4 kusta ini pesta makanan begitu banyak, perhiasan, lalu pakaian, saudara. Tapi waktu mereka ngambil dalam pesta itu, satu orang mengatakan, tidak baik kalau kita tidak ngomong, karena ini hari kabar baik. Lalu mereka datang ke istana raja dan memberitahukan. Kalau saudara pesta makanan rohani, bagikan, bagikan. Ada 2 tumpuk roti. 6 susun, ada 6, ini 6. Ini yang dinamakan kanon, saudara. 66. Jadi 66 jadi 66. Alkitab kita ada 66 buku, saudara. Nah, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itu Alkitab. Jadi 66 buku ini sudah cukup, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Ini ketentuan Allah. Jadi ini yang dinamakan kanon. Kanon itu adalah patokan, ukuran. Jadi 66 buku itu sudah itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ke-66 buku itu menceritakan semua persoalan hidup. Nah, Alkitab itu firman Allah. 2 Timotius 3:16. Kita jelas-jelas percaya Alkitab itu adalah firman Allah, saudara. Nah, di dalamnya, saudara, kita lihat. Kita kenal firman Allah dari kesaksian hidup kita. Ada banyak orang bersaksi tentang firman Allah. Ada banyak orang mengatakan firman Allah, kesaksian. Bahkan saya sendiri pun bisa bersaksi bahwa dalam kondisi yang sakit, saya baca firman Allah. Dan firman Allah itu bekerja dan menyembuhkannya. Kehebatan Alkitab itu hebat, saudara. Alkitab itu hebat. Alkitab tidak bisa dibasmi. Ada orang banyak membakar Alkitab, tapi Alkitab tidak bisa dibasmi. Apalagi Alkitab yang disimpan di hati, saudara. Itu tidak bisa dibasmi. Walaupun buku Alkitab itu hilang, tapi firman Allah yang di dalam hati tidak bisa dibasmi. Tidak bisa hilang, saudara. Firman Allah itu tetap ada dan berkuasa. Buku Alkitab adalah buku yang paling dibaca orang. Saudara tanya sama lembaga Alkitab, saudara tanya lagi sama Bible Society, berapa ribu, berapa juta Alkitab dicetak dalam bermacam-macam. Dan mereka baca Alkitab dalam baca-baca daerah. Begitu semangatnya. Dulu saudara, Alkitab mungkin dalam bahasa asli saja, Ibrani, Yunani, kemudian ada Latin. Tetapi saudara, kemudian Tuhan bekerja dan memperjelas, dan Alkitab diterjemahkan dalam ribuan bahasa, saudara. Oh, saudara, betapa luar biasanya. Firman Allah ditulis di meja hati kita. Roti di atas meja. Firman Allah ditulis di hati, meja hati. Ini surat Kristus, di mana firman Allah menulisnya. Saudara, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dalam hati manusia. Bukan di loh batu lagi, tapi di hati manusia. Saudara, itu yang ada. Jangan hati kita ditulisi oleh perkataan yang salah. Jangan hati kita ditulisi oleh hal-hal yang buruk. Jangan hati kita ditulisi oleh hal-hal yang duniawi. Saudara, hati ini harus ditulisi firman Allah. Siapa yang menulisi di dalam hati ini? Roh Kudus yang menulisi. Tetapi juga saudara, orang tua
Jangan tulisin kata-kata yang salah di hati anak-anaknya. Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan, tuliskan firman Tuhan di hati jemaat. Jangan kata-kata yang salah. Tuliskan firman. Iblis telah membuat banyak lukisan dan tulisan-tulisan yang kotor, yang jorok, yang rusak, saudara, untuk merusak hati. Tetapi saudara tolak. Minta ke Tuhan, bungkus kami ya Tuhan. Firman Tuhan itu, saudara, indah. Firman Tuhan itu indah. Siapa yang diizinkan menulis? Jangan sembarangan orang. Jangan berikan hati anakmu. Jangan berikan hati dirimu ditulisi oleh sembarangan orang. Jangan ngikuti orang asing. Kita tidak mau hidup kita rusak oleh orang lain. Saudara, biar hidup kita itu dibersihkan, ditulisi hanya oleh Tuhan. Kita serahkan, biar Tuhan itu yang menulis. Saudara, 2 Timotius 3 ayat 5. Jangan sampai, saudara, kita salah. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka. Jauhi mereka. Jauhi orang yang menulis sembarangan. Jauhi orang yang mengatakan sembarangan. Roti yang ditaruh di meja disebut roti pertunjukan. Roti yang ditunjukkan, roti yang di-show, saudara, disebut showbread. Roti yang ada di hadapan hadirat Tuhan. Roti yang ditunjukkan itu artinya roti yang ada di hadapan hadirat Tuhan. Roti yang tetap ada di hadirat Tuhan. Siapa roti itu? Yesus itu roti, ada di dalam hadirat. Firman yang ada di hati kita, itulah roti yang ditunjukkan di hadapan wajah Tuhan. Saudara, kalau firman Allah memenuhi kita, itu adalah roti yang ditunjukkan. Tuhan dapat melihat berapa banyak roti yang ada di meja hati kita. Berapa banyak, saudara. Kalau kita ada firman Tuhan, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Oh, indah kalau kita ada di hadirat Tuhan. Perjanjian lama dan baru, saudara. Kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru. Ada banyak hal-hal perjanjian lama, ada banyak hal perjanjian baru. Perjanjian baru dimulai dari kematian Yesus, saudara, kita lihat. Dimulai dari kematian Yesus, dimulai dari Kristus, saudara. Lalu sampai Roh Kudus dicurahkan. Lalu kemudian kita lihat sampai sekarang itu perjanjian baru. Kita adalah hidup di dalam zaman perjanjian baru. Nah, saudara, jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru, saudara, kita lihat ini perjanjian lama, nah ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, saudara. Nah, ini perjanjian baru. Jadi kita lihat di sini ada Yesus. Yesus adalah pembatas antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita lihat Kejadian sampai dengan Maleakhi itu perjanjian lama. Nah, saudara, jadi ini berupa nubuatan. Sedangkan perjanjian baru itu merupakan satu kenyataan. Itu yang kita lihat. Yesus pusat perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes 5:39. Yesus pusat perjanjian lama. Nah, perbedaan PL dan PB. Perjanjian lama itu berupa bayangan. Perjanjian baru itu berupa kenyataan. Yang mana kita pakai sebagai ukuran. Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Patokan kita sesungguhnya adalah yang nyata, bukan bayangan. Patokan kita sesungguhnya yang nyata. Saudara, Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi patokan kita sesungguhnya adalah yang nyata, bukan bayangan. Nah, kita lihat, PL itu terselubung, perjanjian lama terselubung, perjanjian baru terbuka. Jadi saudara, kalau saudara ngelihat perjanjian lama, saudara lihat seperti ada satu selubung yang menutupinya. Nah, kita tidak tahu, saudara,
Apa maksudnya itu domba yang tersembelih? Tetapi perjanjian baru mengatakan yang domba yang tersembelih adalah Yesus yang mati di kayu salib. Waktu selubungnya dibuka, kita melihat Yesus. Jadi itu perbedaan PL dan PB. Rumusannya, kalau perjanjian lama dibuang selubungnya, itu perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu adalah perjanjian baru ditambah selubung. Nah, saudara, kita lihat contoh. Di perjanjian lama, bilangan 33 ayat 55, orang kafir dibunuh. Perjanjian baru bilang, oh enggak, matikan kekafirannya, sifat kekafirannya. Saudara, kadang-kadang ada orang Kristen, tetapi masih punya sifat kekafiran. Itu yang dibunuh, bukan orangnya yang dibunuh. Keluaran 17 ayat 5, perjanjian lama bilang, Musa angkat tangan dengan Harun dan Hur di atas gunung, lalu menang perang, saudara. Sedangkan Yosua perang. Setiap kali Musa angkat tangan, menang perang. Setiap Musa turun tangan, Musa perang kalah. Itu artinya apa? Bukan setiap ada hal sesuatu sudah kita angkat tangan begitu saja. Itu artinya kita berdoa dan roh kebenaran. Lalu buah badam itu buah yang diperkenan Allah dengan manusia. Tetapi bukan buah badam yang dipersoalkan, tapi hidup ini yang diperkenankan oleh Allah. Nah, lambang. Kita tidak perlu mengorbankan kambing lagi. Jadi saudara, semua orang perjanjian lama itu lambang. Domba, lambang Yesus salib. Kita tidak perlu mengorbankan kambing lagi. Sebab Yesus sudah menjadi anak domba Allah. Yohanes 1:29 masih ingat kan? Apa? Yohanes 1:29. Yohanes 1:29 adalah, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Nah, saudara, kita lihat dupa itu lambang doa penyembahan. Dalam PL, imam menyembah Allah dengan dupa yang harum dan khusus. Tetapi dalam PB dilarang doa pakai kemenyan. Kalau saudara mengatakan, oh di perjanjian lama ada kemenyan tuh, ada dupa, maka kita doa pakai dupa dan kemenyan. Saudara salah. Saudara salah memahami arti perjanjian lama. Perjanjian baru sudah tidak adalah sebab Yesus sudah mati di kayu salib. Semua sudah tidak ada lagi. Jadi kita tidak ada kemenyan, tidak ada dupa, tidak ada korban binatang, tidak ada semua. Sebab Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ini poin utama. Jadi poin utama adalah Yesus mati di kayu salib. Itu yang membereskan semua dan yang membuang semua, yang menyelesaikan semua. Nah, itu yang kita bisa lihat. Jadi saudara, perjanjian lama tidak boleh langsung ditelan begitu saja. Tapi harus dibuka selubungnya supaya tidak sesat. Hanya PB yang bisa membuka selubung itu. Saudara, kita lihat contoh ibadat PL terlihat secara jasmani. Sudah lihat perjanjian lama, cuci tangan, cuci kaki, bersih-bersih segala macam. Ibadah PB yang penting hati yang bersih. PB yang penting hati yang bersih, saudara. Jadi kita lihat Alkitab kita ada PL dan PB. Tapi dua-duanya perlu. PL harus disingkapkan. PB itu kenyataan. Nah, setelah disingkapkan, baru kita ngerti artinya PL. Itu penting, saudara. Nah, itu saudara dalam bagian pertama dari meja roti itu kita sudah lihat, saudara mahasiswa bisa memberikan laporan tugas di akhir pelajaran ini. Buat laporan, catatan apa yang dipelajari, hal penting mana yang didapati. Saudara, apa yang menjadi berkat dari pelajaran ini, saudara tulis di sana. Saudara, apa yang menjadi berkat. Nah, jadi pertama buat akhir laporan, tulis saudara, itu saling penting apa, dan kemudian saudara kirim melalui WA, dan saudara lihat. Jangan lupa ya, mahasiswa UTS-nya, saya sudah bilang UTS yang lalu bisa diselesaikan, supaya bisa baik. Terima kasih. Mari kita berdoa, kita akhiri pelajaran hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Ajar kami mengerti firman-Mu, ajar kami dirubah oleh firman-Mu, ajar kami bisa tumbuh di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu bekerja dan berkuasa di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, kami yakin Engkau ada. Terima kasih Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.